Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur pada saat ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah pertanyaan pada hari ini. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-22, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-29. Boleh kita ikuti di dalam hati kita masing-masing dan kita dengarkan melalui video ini. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi binasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Tema yang sampai bagi kita pada malam hari ini adalah jauhilah ketamakan. Sifat ketamakan sering membuat manusia jatuh kepada berbagai godaan, sehingga sering menghalalkan segala cara demi memuaskan keinginannya. Walaupun sudah memiliki banyak, tetapi ia tidak merasa berkecukupan. Dengan sifat itu, ia kurang peduli lagi pada penderitaan orang lain, malah menjadikan setiap kesempatan untuk memperkaya dirinya. Realita kehidupan bahwa ada orang ingin cepat kaya, tetapi tidak mau bekerja keras, sehingga terjadi korupsi. Ingin sukses, tetapi tidak sungguh-sungguh belajar, sehingga mencari jalan pintas. Sifat ketamakan lebih banyak membawa penderitaan daripada kebahagiaan. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, sifatnya itu akan membawa kedukaan baginya. Ada satu cerita tentang pelayaran kapal pesiar. Di tengah laut tanpa disangka-sangka datang ombak besar. Kapal itu sudah miring dan hampir tenggelam. Para penumpang berlarian ingin menyelamatkan diri, dan para penumpang masing-masing mengambil alat pelampung. Situasinya memang sudah sangat kacau, sehingga para penumpang tidak lagi memperdulikan harta benda mereka yang berada di kamar, tetapi malah berhamburan keluar untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi di tengah kekacauan itu, para petugas kapal berusaha membantu para penumpang. Tapi ada satu orang kelasi kapal, bukannya dia menolong, malah dia berniat jahat. Dengan cepat dia berlari memasuki kamar demi kamar dengan berpura-pura mencari orang untuk diselamatkan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih? Saat ia pergi ke kamar-kamar, memang tidak ada lagi di sana manusia. Kelasi itu memang bukan untuk mencari manusia. Yang dicarinya adalah barang-barang berharga
seperti emas dan lain sebagainya. Beratnya sampai berkilo-kilo. Ia mengambil dan mengikatkannya pada tubuhnya. Ia sangat senang sudah mendapatkan harta kekayaan. Itulah dalam benak pikirannya. Saat ia keluar dari kamar, kapal sudah hampir tenggelam. Dan ia dengan cepat mengambil dan mengenakan baju pelampung untuk keselamatan dirinya. Ia dengan lincahnya melompat ke laut. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih? Tubuhnya malah tidak mengambang seperti yang lain yang sudah memakai baju pelampung, melainkan langsung tenggelam ke dasar laut. Sebab pelampung yang dia pakainya tidak dapat menahan berat tubuhnya oleh karena barang-barang bawaannya. Ia berusaha sampai ia meronta-ronta, tetapi akhirnya ia tenggelam ke dasar laut. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang boleh kita dapatkan daripada teks tersebut? Itulah sifat ketamakan yang berujung pada penderitaan. Suka atau tidak suka, cepat atau lambat, penderitaan akan dituainya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam teks kita pada saat ini, kita belajar beberapa poin bagaimana kita sebagai orang yang percaya memiliki hikmat, berhikmat, hidup bijaksana, dan tidak semata-mata berkaitan dengan diri kita sendiri, tetapi juga dengan sesama kita. Tidak memandang status, tidak memandang jabatan, tidak memandang kekuasaan. Boleh kita lihat Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sering sekali manusia tidak lagi memandang ke bawah ketika sudah berada di tangga pimpinan atau menjadi seorang jutawan. Dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya, ia membela orang-orang lemah, membeli orang-orang lemah, dan tak berdaya untuk memuaskan hasratnya. Bahkan menganggap orang-orang yang lemah, menganggap orang-orang yang miskin menjadi sapi perahan yang pasrah. Jala jodoh di tengah-tengah ni parngoluotaon, di tengah-tengah kehidupan kita, sering kita dengarkan statement yang mengatakan bahwa sering terjadi hukum, tumpul dia ke atas tetapi tajam dia ke bawah. Yang lemah semakin ditekan, yang lemah semakin menderita. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengajak kita dan mengingatkan kita, mengajarkan kita. Kita tidak boleh merampasi orang lemah. Janganlah merampasi orang lemah. Do not exploit the poor. Exploit yang artinya perlakuan yang mengeksploitasi, menjadikan orang-orang miskin itu dengan seenak-enaknya, menjadikan orang miskin itu dengan sesuka hati kita, memperlakukan mereka dengan sewenang-wenangnya, memanfaatkan mereka, bahkan memeras mereka. Tuhan mengingatkan melalui teks kita pada saat ini, Tuhan akan membela mereka. Tuhan akan membela orang-orang miskin tersebut. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih? Inilah yang mengingatkan kita pada saat ini. Ketika dikatakan janganlah merampasi orang lemah, artinya adalah bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Semua manusia memiliki hak, memiliki martabat, memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada orang miskin, orang yang lemah, orang yang kaya, orang yang tinggi, orang yang kuat, dan
orang yang rendah. Tidak ada, semua kita sama di hadapan Tuhan. Makanya melalui Amsal ini menyadarkan kita agar kita menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, orang yang berhikmat dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah jangan kita menilai seseorang itu dari status sosialnya, miskin atau kaya. Jangan menilai, jangan melihat seseorang itu dari status sosialnya, miskin atau kaya. Karena apa? Kita semua sama di hadapan Tuhan. Baik orang miskin, baik orang kaya, baik yang memiliki jabatan yang tinggi ataupun jabatan yang rendah, baik pegawai negeri ataupun pegawai swasta, baik karyawan ataupun seorang buruh, siapapun kita memiliki status yang sama, kedudukan, martabat yang sama di hadapan Tuhan. Jadi selemah apapun, semiskin apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, sesama kita, keluarga kita, tetangga kita, hargailah mereka. Karena mereka juga adalah anak-anak Tuhan. Siapakah orang yang miskin yang mau dikatakan di sini? Orang yang miskin dalam teks ini adalah mereka, orang yang miskin, orang yang lemah. Mereka yang membutuhkan dukungan kita. Mereka yang membutuhkan perhatian kita. Mereka yang membutuhkan bantuan kita. Mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi orang yang berhikmat dalam teks ini adalah orang yang memperhatikan kebutuhan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lemah. Jadi harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Dalam Alkitab, siapakah mereka orang lemah dan orang miskin itu? Orang miskin dalam Alkitab ditunjukkan itu adalah kepada orang-orang yang hidupnya susah. Ada janda, ada yatim piatu, ada orang yang ditawan mungkin karena perang, ada orang yang dianggap rendah. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita katakan kita orang yang berhikmat, orang yang percaya, maka jangan pernah merampas orang yang lemah. Tetapi sebaliknya, mari kita perhatikan mereka. Selanjutnya, jangan menginjak-injak mereka. Artinya, jangan kita membuat mereka sedih, jangan kita menumpas mereka, jangan kita merendahkan mereka, jangan kita menghancurkan mereka. Kalau kita boleh lihat dalam kebenaran teks ini, bagaimana tindakan terhadap orang miskin pada saat itu, orang yang lemah pada saat itu. Secara khusus dalam hukum, pengadilan di Israel itu dibuat di pintu gerbang dengan satu tujuan, untuk mempermalukan agar semua orang melihat. Jadi jangan sampai seperti itu kita Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, tetapi mari melalui kebenaran firman Tuhan mengajak kita pada saat ini. Mari kita berhati-hati terhadap ketamakan. Ingat, apalah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, seperti dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Agar kita menjadi orang yang berhikmat dalam kebenaran firman Tuhan, mengajak kita pada saat ini, mari kita memperhatikan kebutuhan
orang-orang yang lemah. Mari kita bijaksana untuk menghargai orang yang lemah. Mari kita bijaksana, berhati-hati di dalam memilih teman. Bijaksana di dalam bergaul. Bijaksana mempergunakan apa yang kita miliki, dan harus kita sadari bahwa apa yang kita miliki itu hanya sebatas titipan Tuhan semata. Maka ketika ada bagi kita pada saat ini, mari kita buat itu menjadi sukacita bagi Tuhan. Kita mempergunakan harta dan kekayaan kita dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Dan mari kita bijak menggunakan kecakapan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan, pedoman untuk menapaki hari-hari kita. Apalagi di situasi pada saat ini, sulitnya ekonomi, sulitnya keuangan, bahkan banyak yang menyalahgunakan. Boleh kita lihat ya, korupsi semakin tinggi di mana-mana. Mudah-mudahan gak ada di antara kita. Karena itu mari kita laksanakan kebenaran firman Tuhan ini dengan mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu pada saat ini, karena kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami diajar oleh kebenaran firman-Mu pada saat ini, agar kami bisa menjauhi ketamakan, hati-hati terhadap ketamakan, dan agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bijak di dalam menghargai orang-orang yang lemah, yang bijak di dalam bergaul dan memilih teman, yang bijak di dalam menggunakan apa yang ada dalam diri kami, harta dan kekayaan yang mungkin kami miliki, agar kami dengan bijak menggunakan talenta, kemampuan, bahkan kecakapan yang kami miliki. Semua yang Tuhan titipkan bagi kami, biarlah itu kami persembahkan kembali menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan menjadi kesombongan bagi kami. Terpuji dan termulialah namamu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu.